cewek itu kalau misalnya lagi marah, terus cowoknya diem, jangan terlalu diomongin. Kenapa sih diem aja? Ngomong dong. Itu si cowoknya lagi memproses. Oh, dia lagi berpikir. Mungkin otaknya kulet, guys. Jadi dia harus mikir. Jadi ini dilanjut apa diputusin ya, rudet. Nah, mungkin begitu, mungkin. Ya kan kita nggak tahu, makanya jangan dulu daripada putus beneran nanti. Assalamualaikum guys, balik lagi sama kita di sini. Jangan lupa subscribe dulu Couple Life ID ya. Maaf ngomongnya pelan-pelan karena kalau misalnya orang Sunda pasti ngomongnya nggak Couple Life ID. Hari ini, Yuk, hari ini adalah hari ulang tahunku. Garing. Hari ini kita mau bahas tentang apa? Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu ya, terus klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe. Thank you. Sekarang kita mau ngomongin apa nih? Kamu kenapa diam aja? Bukan, enggak. Ini Tadi kita sekarang mau ngomongin sesuatu yang cewek harus tahu. apa yang harus tahu? Aku mau tahu. Hah? Aku mau tahu. Tahu? Yang enggak, close way. Oke. Lain. Gini. Jadi, para wanita di luaran sana, apakah pernah mengalami tiba-tiba cowoknya diem? Pernah. Bukan baud ya, diem gitu. Ya, diem. pernah. Kok jadi pendiam? Apakah dia nelan karet? Mungkin kan Ya, kita kan nggak tahu apa. Nah, ini sebetulnya itu ada alasan kenapa cowok suka tiba-tiba diem. Oke, mungkin dia nyari huntu, guys. Bisa jadi, kita kasih 5 aja. Bisa jadi. Oke, yang pertama nih, si Piho bakalan kasih tahu kenapa cowok itu diam. Yang pertama, yang paling umum, biasanya kalau sedang berdebat, si cowok itu diem kan, kebanyakan diem. Karena selalu ada kata-kata, kenapa sih kamu diem aja dari ceweknya, betul? Betul. Ya, itu tuh sebetulnya mengalah supaya tidak memperpanjang masalah, tapi tetap aja masalahnya mah panjang. Iya, karena terus ditanyain, kenapa sih kamu diam aja? Kenapa sih kamu diam aja? Jadi, kenapa sih kamu diam aja gitu? Kan kalau di dunia peruncalan, dunia hubungan. Uncalers, mana suaranya? Itu kan ada apa namanya? Istilah. Cowok itu selalu salah, cewek selalu benar. Iya, betul. Nah, iya kan? Nah, dari situlah kenapa cowok-cowok lebih memilih untuk diam pada saat ceweknya lagi marah. Betul, bukan marah doang sih, lagi apa tuh namanya? Ngomel. Jadi untuk menghindari situasi makin panas, biasanya cowoknya diam dulu, nunggu ceweknya cooling down. Itu kalau cooling down. Makin panas, tar ujung-ujungnya beda lagi dong. Oh iya, kalau makin panas nanti kita ada pembahasan lagi yang kayak begitu. Bukan begitu. Jadi cewek itu kalau misalnya lagi marah, terus cowoknya diem, jangan terlalu diomongin. Kenapa sih diem aja? Ngomong dong. Itu si cowoknya lagi memproses. Oh, dia lagi berpikir. Mungkin otaknya kulet, guys. Jadi dia harus mikir. Jadi ini dilanjut apa diputusin ya, rudet. Nah, mungkin begitu, mungkin. Ya kan kita nggak tahu, makanya jangan dulu daripada putus beneran nanti. Iya. Pusing, ya kan? Jadi intinya positive thinking aja, guys ya, positive thinking. Nah, yang kedua, ini beda, bukan lagi marahan. Tiba-tiba misalnya ada cowoknya kalian itu tiba-tiba lagi diem aja, ditanya nggak ngejawab, terus diajak bercanda nggak ngerespon. Itu bukan berarti dia lagi, kan gini, cewek biasanya, lu kenapa sih tiba-tiba diem gini, ngejauh ya ini? Nah, nggak begitu. Tapi harus dibalas senal gitu. Ya, bukan. Jadi mungkin si cowoknya itu lagi ada pikiran. Ya. Tapi dia tuh nggak mau sharing bukan karena dia nggak mau bercerita, bukan gitu. Mungkin lebih kalau gua cerita takutnya jadi beban. Ya. Nah, itu dipahami dulu, sampai situ paham? Paham. Cewek-cewek, ibu-ibu, paham? Jadi jangan langsung dijudge. Kamu kenapa sih ngejauh ya? Kok tiba-tiba jadi dingin? Kita tuh bukan kulkas, nggak mungkin jadi dingin. Iya. Oke? Tapi kalau misalnya si ceweknya udah ngerti, udah tahu, maksudnya kalau yang hidupnya udah lama sama suami biasanya. Dan hidupnya udah lama sama suami itu umur berapa? 65, 68 gitu. Maksudnya gimana? Ya maksudnya udah bareng-bareng udah lama, terus udah satu. Kalau si ceweknya satu frekuensi sama si suaminya maksudnya si pasangan ini satu frekuensi. Udah tahu karakter, ya. Tanpa ngomong pun dia udah ngerti gitu. Oh, si ini tuh diam karena lagi pasti lagi ada itu masalah. Fungsinya kenapa kalau pacaran itu jangan sebentar-sebentar, lamaan dikit.
biar melatih membaca karakter. Iya, kalian kalau ya kalian yang masih pacaran itu harus Iya, yang kalian lama. makanya yang lama. Jangan cuma coba-coba. Jangan coba-coba. Karena kalau yang coba-coba itu sebenarnya bagus sih. Jadi gini, sebetulnya apa namanya? Sih, tapi ya enggak juga. Jadi cowok itu kan karakternya beda sama cewek. Iya. Kalau cewek itu kan apa-apa diomongin. Nah, cowok tuh enggak. Jadi jangan langsung ngejudge bahwa nih cowok gue lah kayaknya udah mulai nggak suka. Jangan mikirnya pakai otak, gara jangan pakai dengkul. Ini cewek Kalau beak. aku mikir pakai apa ya? Udah nggak usah dipikirin mah. Ini Iya. makan lagi ngobrol. Aku mah nggak pernah dipikirin sih apa-apa Ya. juga. Terus bisa juga nih yang nomor 3 bagus. Bener. Minum dulu guys. Bisa juga si cowoknya itu tiba-tiba diem karena dia sedang introspeksi. Mungkin dia melakukan kesalahan yang ceweknya nggak tahu. Ayo. Nah. Kesalahan apa yo? Misalnya gitu kan, uang belanja diambil buat beli pelek ini misalnya. Misal itu mah. Jadi dia tuh diem gimana ngomongnya, ya ngomong jujur ditabok, nggak ngomong Berarti uang kalau kayak hilang. gitu itu sama kayak pembahasan topik yang sebelumnya dong. Jadi istrinya Gimana? lebih dominan. Makanya si suami takut buat ngomong kayak gitu. Bukan, kan enggak. Kan kalau istri dominan itu kan mau salah mau bener dominasinya ada di mana-mana. Kalau ini kan si cowoknya feeling guilty, you know. Oh iya. Harus dibedain. Mana sih lu? Iya. Jadi kalau misalnya gitu ya, si cowoknya tuh lupa tanggal ulang tahun misalnya. Ya, akan ada beberapa cewek yang memang mensakralkan itu ulang tahun harus diucapin, anniversary harus diucapin. Gue mah enggak Gue usah. juga enggak. Ya bagus. Gue mah enggak. Nah itu ya kayak gitu kan, jadi si cowoknya tuh feeling guilty, dia diem, jangan disangka aneh-aneh dulu. Bawa kalem. Lagi jadi cewek emosian banget sih. Kamu emosian banget. Jangan emosian. Tenang Nah itu yang aja. lagi nonton tuh jangan emosian lah. Atau mungkin siapa tahu si suaminya lagi mikirin, mau ngasih kado apa ya, tapi lagi diem malah dituduh aneh-aneh. Itu nggak jadi kadonya, rezekimu menghilang karena ulahmu sendiri nak. Edan, kata-katanya ini loh, rezekimu menghilang karena ulahmu sendiri. Mati gini. Atau Tahu? diamnya cowok itu karena dia capek, Iya. bukan capek ke pasangannya, memang capek Lelah, aja. maksudnya lelah bekerja, ya kan Ya. bisa jadi karena lelah bekerja. Bahasa Arabnya lungse. Naik batuk tapi hengser ya. Jadi orang lagi capek terus ditanya aneh-aneh kan kesel ya. Dari kesel menuju ribut, dari ribut, makin ribut, bulan depan pisah. Iya. Ya, itu nggak Jangan baik, sampai jangan lah, sampai karena gitu. stok janda masih banyak. Edan! Ada perempuan jangan sampai, harus dijaga, jadi harus bisa. Edan, janda selalu terdepan, cenah Eh. judulnya. Butuh DM. Edan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya mohon jadi maaf tolong ya. diingat ya, tolong diingat. Mungkin cowoknya itu lagi lelah. Jadi jangan pulang kerja diem. Kenapa sih? Diem aja. Ini. Ih, orang pulang kerja capek. Tapi Tanya. sebenarnya cowok pun kalau misalnya lagi lelah, lagi diem kayak gitu, kalau ditanya baik-baik sama si pasangan atau sama istri tuh pasti dia ngejawab kok, mau kok jawab, selama kita sebagai pasangannya atau sebagai istrinya tuh bertanya dengan pertanyaan yang tidak istilahnya tuh memojokkan dia gitu. Nah ini nyambung ke yang nomor 5. Yang nomor 5 itu adalah kadang-kadang cowok itu diam karena pasangannya cerewet. You para bikang understood, cerewet. Jadi do not speak no more. Para bikang understand. Aduh, kenapa lo tuh bikang banget gitu? Para udah. perempuan, yang lebih lembutan sedikit dong, jangan bikang. Kalau Kita bikang tuh tuh kaum apa sih? perempuan, bukan kaum bikang. Bikang tuh apa? Bikang tuh kayak ke hewan kali ya, bikang. Ya jenisnya apa? Perempuan. Iya, udah sama. Ya. Ya ampun. Nih, perempuan yang terlalu cerewet itu bisa menyebabkan keretakan rumah tangga. Bener. Iya bener. Contoh cerewetnya apa dulu? Ya apapun, misalnya pulang kerja suami, kondisi yang namanya pulang kerja, mau suami mau siapapun lah, mau bujangan mah pasti ada capeknya. Baru juga ngelangkah masuk itu, tolong sepatu di belakang ini semua taruh, dan itu nggak ditanya dulu apakah tadi di jalan macet mungkin capek, gimana yang dipikirin, sepatu taruh di sana, aku udah beberes capek. Nah
Itu sebetulnya simpel. Kenapa nggak ditukar dulu? Yang pertama diajukan pertanyaan, misalnya kamu capek nggak ini. Nah baru yang kedua sepatunya atau taruh di belakang. Kan gitu juga bisa. Lu sekolah SD nggak sih? Kan diajarin ya. Sekolah. Tenggang rasa gitu kan ada kan di SD kan. Nah ibu-ibu, cewek-cewek, tolonglah itu jangan bawel yang diduluin. Jadi harus ya maksudnya ngomongnya boleh aja kita bertanya, tapi maksudnya boleh kasih pernyataan yang boleh tolong simpan sepatunya ke sebelah sana. Nah iya gitu. tinggal diatur lah. Ya mungkin cara pengucapan perempuan sih intinya Jadi, cara perempuan Tata cara mengucapkan. pembacotannya tuh disusun gitu. Jangan sampai cara perbacotannya itu perbacotan. Cara ngomongnya si perempuan itu jadi kesannya tuh kayak yang seolah-olah dia marah-marah gitu, cerewet kayak gitu. Kita Ya. cerewet tapi misalnya bisa aja kita Karena cowok juga menurunkan nada. Nada berpengaruh loh, Pak. Iya betul. Iya, nada berpengaruh karena kalau ketika misalnya maksud si istri adalah ngomongnya baik tapi kalau nadanya tinggi kan jadi kayak yang marah. Ya, jadi gini lah. Kalau ngomongin nada tuh udah cukup aja di mi aja mi. Do re mi. Jangan terlalu do. Kalau do ntar ngagerem. Serem juga. Ya mi aja mi tengah-tengah. Mau minum apa gitu. Iya, kalau misalnya do, ntar jadi kayak cowok, serem. Terlalu rendah. Terlalu rendah, oke. Kamu pulang Jadi kerja pokoknya buat kemana? kalian perempuan, intinya tuh kita harus bisa menyesuaikan kondisi, melihat sikon lah. Sikonnya seperti apa. Dan kalaupun kita mau bertanya sama laki-laki, sebenarnya cowok juga pasti bakalan menjawab. Cuman gimana cara kita bertanya ke si laki-lakinya ini gitu. Sikon. Iya, Situasi, kondisi, toleransi, iya, toleransi. pandangan dan jangkauan. Kalau disingkat adalah sikon panjang. Itu singkatan. Tadi kan udah dikasih tahu. Itu singkatan. Tenang, jangan negatif dulu. Sikon panjang. Dia jengkalin kerupuk kan. Pokoknya nama tuh jadi pokoknya ya buat kalian semua para perempuan kita belajar mengerti. Abis nonton ini jangan kalian jadi baper terus jadi marah-marah sama suami. Iya, misalnya, awas, jangan. Kamu ya tuh merasa dimenangin kayak gini. Enggak, kita tuh di sini sebenarnya hanya sharing aja. Jadi maksudnya kita ngasih yang kita juga di sini sama-sama belajar lah gitu intinya ya. Ya, gitu jadi kan, kita di sini sama-sama jangan sampai belajar. ini topik yang kita sampaikan ini jadi bahan perdebatan. Ya, karena betul. siapapun yang menang dan kita nggak ngasih giveaway juga. Iya, nggak usah betul ribet. sekali. Jadi itu mah introspeksi diri sendiri aja. Ini sama-sama kita belajar lah di sini ya, oke? Buat kalian yang suka sama topik kita, kalian bisa langsung komen di bawah. Buat yang punya saran, kritik dan lain-lain, kalian juga bisa komen di bawah ya. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe juga ya. Itu penting, oke? Kita sampai di sini dulu ya. Obrolan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.